Oke, channel kembali lagi di Mercedes-Benz E350 EQ-Boost AMG Line. Ini barangnya ada di Mercy Car Kuningan ya. Untuk harga dan nomor tempat kontak marketing nanti saya taruh di kolom description. Udah ada kamera 360 juga. Mesin pembukaan sudah hidrolis. Ini mesinnya sama, masih 2000 cc, 4 silinder dengan turbo, tapi outputnya tinggi ya, 299 HP dengan torsi 400 Nm. Dia masih dapat tambahan lagi 14 HP ya dari ininya, motor listriknya mild hybrid EQ Boost-nya. Air intake-nya di atas ini, jadi agak tinggi, masih aman menerjang banjir yang gak seberapa tinggi ya. Untuk top speed ya 250 km per jam, 0 sampai 100 km per jam nih tuntas dalam 5,9 detik nih. Ini untuk jumpernya ya, gampang di situ. Konsumsi bahan bakarnya 114 proto kombinasi. Udah ada peredam juga. Di bawah dikasih chrome juga ya di situ. Untuk lampu ada DRL 2 LED di sini. Yang cluster dalamnya jadi stain juga, dan ini tulisannya multi beam LED. Lampu utamanya LED projector di situ, dan untuk fog lamp juga udah nggak ada karena dia di cover sama headlampnya juga. Untuk sensor parkir di setiap pojok ada 3 ya, jadi total 12, 6 depan 6 belakang. Ground clearance 123 mm. Untuk velg dia pakai ini ya 5 spokes gini ya, karena dia trim AMG, tapi kalipernya bukan AMG, Mercedes-Benz biasa. Tapi ini cakramnya nih ventilated drill, model drill. Di sini dia menggunakan ban Premacy 3 Michelin juga sama. Untuk profilnya di sini ini ya 245 40 R19. Di spion juga ada tonjolannya nih. Untuk kamera 360 di samping ada welcome light juga, serta window line-nya chrome. Di atas kelihatan ada atap panoramik. Untuk masuk ada akses smart key di sini, model sentuh. Pembukaan maksimal segini. Ada tweeter di atas, speaker dari Burmester, ini buat panelnya, sama kayak di dashboard. Ada ambient light sampai bawah, bahan soft touch. Jadi full soft touch ya, satu door trim. Ada lampu di pintu juga di sini dengan jahitan-jahitan. Ini untuk ngatur sisi sebelah kiri bangku depan. Dari pengaturan jok sisi driver sini ya, sudah elektris. Dari headrest naik turun aja, maju mundurnya belum. Dan ada leg support yang bisa dipanjangkan dari sana, dari sini. Ada power door lock di sini. Kemudian ada electric mirror, electric retract, power window all auto dengan window lock. Nah ini dia, auto down dan auto up dengan sensor jepit. Serta di spion ada segitiga merah ini untuk blind spot warningnya. Kalau ada blind spot dia nyala kayak gitu ketika sudah jalan. Lanjut di bawah ada nih ya, buat buka power back door belakang bagasi. Ada door pocket sama bottle holder, lapis karet juga. Kemudian ini ada plat tulisan Mercedes-Benz. Ada lumbar support 4 arah pengaturannya. Jok ini dia kulit ya, article leather. Karpetnya ada tulisan AMG. Di sini ada footrest, transmisi matic, footrest di pojok. Pedal rem dia sebagai auto brake hold juga. Injak agak dalam agak lama dia jadi auto brake hold. Pedal gas model organ dengan tombol untuk kick down di baliknya, kayak gitu. Bahan di sini masih soft touch. Ini airbag untuk dengkul, electric park brake, headlamp sudah auto lengkap dengan pengaturan lampu parkir kiri kanan belakang. Ini untuk fog lamp belakang, dan yang ini dimmer. Bahasanya masih soft touch ya. Di atasnya ini buat panelnya, ini ada active lane keeping assist. Bahan di sini soft touch, dan untuk bunyi klakson
kayak gitu bunyinya. Sekarang kita coba masuk. Ambientnya juga sampai kaki ya. Ini untuk instrumen clusternya. Jadi ini MID-nya sekaligus di sini ya. Nah, yang di kanan sini bisa diganti-ganti. Nih, Echo. Terus ini untuk nih power EQ boost-nya di sini kelihatan. Sistem mild hybrid dari Mercedes-Benz. Ini ada GeForce meter. Ini udah balik lagi. Yang kiri nih belum bisa diganti, yang bisa diganti di tengah. Nah ini ada layanan, dia 0% karena mobilnya sehat ya. Ban, assist plus, cairan pendingin, oli mesin, radiator juga bisa dicek dari sini. Ini bantuan active lane keeping assist ya ini, sama ini attention assist. Jadi kalau kita capek bakal dikasih tahu, dan itu stamina kita juga dinilai di sini di bar yang hijau itu. Ini perjalanan, ini nih jangkauan, konsumsi BBM dari start, dari reset. Nah ini kecepatannya juga bisa tampil di sini ya. Navigasi, ini mesti pasang SD card, radio, media. Ini lebih lengkapnya tampilnya di head unit ya, nanti kita lihat. Telepon sama ini desain. Saya pribadi sukanya yang ini, yang progresif. Tapi ada juga yang klasik kayak gini. Nah, yang ini nggak bisa diganti, dan ini indikator-indikator yang akan kita lihat kalau misalnya memang dia lagi aktif. Totalnya kayak gini ya. Ada indikator bensin juga di bawahnya, dan ini kayak real time konsumsi BBM. Setir seperti ini, dia AMG. Karena AMG dia bawahnya agak flat bottom. Ini airbag untuk sisi driver ya. Dia radius putar di sini 5,8 meter. Engine start stopnya di sini dia menyala. Ini untuk wiper sudah auto dengan sein sekaligus. Di kanan ini tuas transmisi 9G-tronic 9 percepatan, torque converter. Yang kanan pedal untuk menaikkan, yang kiri menurunkan. Yang ini audio steering switch ya, tanpa next sama previous, cuma volume aja. Saya Bluetooth telephony, voice command sama favorit. Ini trackpad untuk head unit. Yang ini juga ada trackpad yang di kanan untuk instrumen cluster di depan sama MID. Bawahnya ini cruise control dengan speed limiter. Pengaturan setir, tilt teleskopik dari tuas yang di bawah sini. Elektris ya dia. Jadi udah nggak usah keluarin tenaga lagi ngaturnya. Di atas ada speaker. Ini bahan masih soft touch. Supaya ini menunya lengkap, kita start up aja di sini. Kondisi kaca kebuka. Nah, karena dia EQ boost, jadi ketika di starter mesinnya langsung nyala, nggak ada bunyi decitan lagi. Kayak ACG starternya Honda atau smart motor generatornya Yamaha ya kalau di motor. Fungsinya sama kayak gitu. Langsung kita lihat di situ. Ketika kaca ditutup, nah langsung kedap. Kita mulai dari home, dari depan. Nah ini ambientnya juga atas bawah ada ya. Navigasi, ini dia. Radio, media, sumber medianya di sini juga macam-macam. Nah ini Bluetooth audio, kartu memori. Ada perangkat juga dari handphone, juga bisa tampil di sini. Telepon, connect, Mercedes-Benz apps, Apple CarPlay, Android Auto, sama ada browser juga. Kalau mau internetan, kalau saya sih mending di HP. Kendaraan. Nah ini ada climate control. Ini sebenarnya sama aja fungsinya seperti di sini. Lebih praktis di sini daripada di situ. Ini untuk sync, bikin jadi satu zona. Nah ini pengaturan suhunya, arah semburan bisa diatur juga. Cuma bahasanya aja yang beda, fungsinya sama. Ini untuk belakang, karena dia triple zone ya. Belakang juga ada lagi satu zone, bisa atur suhu sendiri di belakang. Dynamic select untuk ini
pengaturan mode individual drive mode. Bantuan itu ini ada ESP, Electronic Stability Program, Vehicle Stability Control intinya, kamera parkir, bantuan rem parkir, rem aktif maksudnya, bisa ngerem sendiri ya kalau kita lalai ngerem, attention assist kalau kita capek dia tahu kita disuruh istirahat, sama blind spot warning, jadi kalau ada yang mau nyalip dia di spionnya nyala nih segitiga merah kayak yang tadi udah ditunjukin. Di sini penggunaan konsumsi ya, dia tunjukin dalam bentuk grafik, pengaturan lampu, ambient light juga bisa diatur di sini. 64 warna total. Pengaturannya ada multiwarna, zona kecerahan, selamat datang. Sudah ini warna-warnanya dari presetnya sendiri-sendiri atau kita pilih sendiri. Di sininya ada 64 warna. Kemudian ini kecerahannya, belakang display bisa diatur semua. Intelligent light system, lampu sorot, dekat, pencahayaan, waktu jeda. Ini pengaturan kendaraan, batas kecepatan, penyetelan sabuk, lebih ngikat lagi sabuknya. Suara, bukan kunci ya, acoustic lock, lipat kaca otomatis, auto folding, spion, pembukaan bagasi, bisa dibatasin tingginya seberapa, isi entry exit, jadi setir sama tempat duduk bisa naik turun, maju mundur kalau kita keluar masuk dari kendaraan ya, supaya gampang. Nah, terus petunjuk pengoperasian, ini buku pengguna. Di kanan sistem, nah ini display, entry, audio, konektivitas, perangkat Bluetooth, komen, bahasa, personalisasi, software update, perlindungan PIN, reset dari sini. Ini tab atasnya, tab bawah ada lagi di bawah. Nah, ini untuk konsumsi, ambient light, ini matiin suara perintah belok. Ini shortcut aja yang sebenarnya udah ada di sistem di atas tadi. Udah ada di sini sebetulnya, tapi ada shortcutnya. Ini engine start stopnya tadi. Di bawah ada 4 lubang kisi AC, bisa masing-masing bisa diatur, bisa dibuka tutup juga dari sini. Ambient light sampai ke bawah sini ya, dan ini coraknya wood panel kayak di door trim. Nah, ini AC triple zone, 2 depan 1 belakang, kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Tampil di situ ya. Nah, ini lagi 16 derajat. Kita lihat paling panasnya ada di 29 dan terdinginnya ada di, nah ini 15. Suhu sendiri-sendiri, arah semburan sendiri-sendiri, yang gabung fan speed. Sudah auto climate control. Kemudian ini front sama rear defogger juga udah dapat, open close air, dan ini menu untuk akses menu AC-nya dari sini, balik lagi ke yang tadi. Sama aja sebetulnya. Di bawah ada jam analog, khas Mercy ya, mobil mewah. Hazard segitiga ikut berdenyut. Ini untuk quick access, shortcut doang. Ini untuk telepon, media, radio, navigasi. Semuanya cuma shortcut. Di bawahnya di sini ada wireless charger, ada tulisannya NFC. Ini tempat buat taruh kunci. Ini ada USB ya untuk smartphone connection. Ada 2 buah cup holder, lapis karet bawahnya. Kalau kita nggak mau pakai bisa juga dilepas begini. Dia tempat penyimpanan. Balik ini kuncinya lagi dari sini. Nah, gitu. Nah, ini ada beberapa shortcut. Ini ada shortcut volume, matiin layar. Ini untuk sunset belakang. Ini commander controlnya, model puter, model trackpad sama aja sebetulnya. Ini untuk back home, ini juga ada back home-nya. Ini mode berkendara. Ini untuk kamera parkir sama untuk parkir otomatis. Matiin sensor parkir, idling start stop. Kita coba. Nah, ini yang sport, ini yang comfort, ini yang eco. Jadi kalau mode individual nanti kita ininya mesin, setir sama ESP kita bisa ganti-ganti sendiri. Ini dynamic select ya, ini yang sport plus. Nah, ini individual. Kita bisa atur-atur sendiri semuanya. Untuk kamera parkir, nah ini dia. Ini juga enggak soft ya, enggak touchscreen ya. Ini untuk parkir otomatis. Yang ini untuk tampilan depan. Ini depan dengan kamera 360, samping dengan 360, belakang dengan 360. Kalau kita arahkan ke R, langsung keluar
garis bantunya di sini. Sorry. Nah, ini dia. Udah ngikutin garis setir. Ngikuti arah setir supaya kita gampang parkirnya kalau kita arahin ke P. Lanjut, di bawah sini ada armrest, sudah soft touch, pembukaan butterfly. Di bawahnya ada tempat penyimpanan dengan backlit, lapis peluru. Di sini ada SD card untuk memori. Kemudian ada 2 buah USB slot untuk ngecas gadget. Ini motif joknya, Artico leather. Leg support bisa dipanjangkan secara elektris dari tuas di door trim. Bahan sini soft touch. Pembukaan sudah soft opening di sini. Tapi ini kekunci ya. Ya ini kekunci. Tapi di dalamnya tuh lapis bludru dan ada backlightnya juga pasti. Ini wood panelnya. Kemudian ini bahan soft touch, airbag di sisi penumpang depan ada di situ. Ini pilar A-nya, ada airbagnya juga. Plafonnya semua hitam ya, jadi mewah. Ini ada seatbelt ya dengan seat adjuster, hand grip di sini mode retract, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu, card holder, dan ada double visornya. Bisa diginiin. Nah ini dia, dan ini bisa di extend juga, kayak gitu. Untuk lampu baca di sini kiri kanan ada dan keluarnya dari bawah spion. Kemudian ini lampu tengah kabin depan, ini kabin belakang, LED kekuningan. Di sini ada tempat kacamata juga, lapis karet. Ini untuk buka tutup sunroofnya. Dia depan belakang ya, terpisah, udah kayak C300. Untuk kacanya juga bisa dibuka, kayak gitu. Kita tutup aja. Dari sini ya tuasnya. Spion sudah elektrokromatik auto dimming. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu, card holder, serta ada double visornya juga. Bisa depan, bisa samping. Serta ini masih bisa di extend, kayak gitu. Ada hand grip mode electric juga sisi driver. Ada mic untuk telepon juga. Ini layout dari door trimnya dengan ambient light sampai ke door pocket di bawah, door handle. Sekarang kita ke belakang. Di belakang ada akses marquee juga, model sentuh. Di sini ada sunshade manual. Untuk bahan di sini soft touch, soft touch, soft touch. Soft touch sampai bawah, jadi full soft touch ya di door trim. Ada lampu di pintu sama cat lock. Push speaker dari Burmester sama tweeter. Power window-nya auto down. Pembukaan sudah habis, ngeluarin tangan udah nggak kepentok kaca lagi, sama auto up. Juga dengan sensor jepit. Ada plat juga tapi udah nggak ada tulisan Mercedes-Benz. Karpet dengan bordiran AMG. Coba masuk. Di pilar B juga ada hook sama AC ya, jadi kanan sama aja. Untuk di belakang sini masuk masih lega. Saya tinggi 180, masih ada sisa. Ada seat back pocket ketika ditutup. Nah, kaca itu langsung kedap ya. Ada kisi-kisi AC buat penumpang belakang, triple zone, suhu bisa diatur sama fan speed. Tengahnya ada tonjolan. Ada seat back pocket juga belakang kursi penumpang depan. Serta ini layout dari dashboardnya. Headrest sisi yang depan juga bisa dimajuin ya, begitu juga sisi penumpang depan. Ini sunroofnya yang kebelah, pengoperasiannya nutupnya berlawanan. Seatbelt di sini sudah rapi tutup cover ya, ada airbag juga di pilar C, dan dia udah dikasih lintasan tersendiri jadi nggak kejepit kalau dilipat. Headrest tiga-tiganya adjustable. Di belakang sini, di belakang ada top tether dari Isofix, ada speaker juga, dan ada sunshade-nya yang pengoperasian dari depan tadi. Di tengahnya ada akomodasi armrest dengan laci penyimpanan di sini, lapis bahan bludru, serta 2 buah cup holder. Yang tengah sini juga bisa dibuka ya, porsinya 40, 20, 40. Yang ini untuk ngambil barang di belakang. Ini layout dari door trimnya, ambient light juga lengkap dari atas sampai bawah. Sekarang kita ke belakang. Jok juga sudah Isofix ya.
Nah ini udah dikasih lintasan sendiri. Rem belakang juga cakram. Tangki bensin kapasitas 66 liter. Nah tulisannya RON rekomendasi 98 minimal 95. Ketika dibuka, di dalamnya ada katup, ada holder juga buat naruh tutupannya begini, supaya nggak keleleran waktu ngisi. Full tanknya kaliin aja 66 kali harga per liter bensin yang Anda mau. Di belakang ada rear defogger, remote stop lamp, lampu belakang stop lamp LED bar dengan motif kristal. Lampu lamp belakangnya di kanan aja, di sini LED. Di bawah ada reflektor, ada 6 sensor parkir, knalpot asli ya framingnya. Lampu plat nomor sini LED, kamera parkir di sini dia ngumpet, kalau dibutuhin aja baru keluar. Bagasinya ini masih ada ban serepnya ya di sini. Ini untuk lipat. Ini ada gantungan. Ini untuk lipat juga. Ada tempat penyimpanan di sini. Dan ini toolkitnya. Tangkai sudah rapi tutup cover. Ini lampu untuk pengendara belakang, ini menarahin ke bawah. Ini reflektor. Kemudian ini untuk nutup, dan ini nutup dan kunci. Ini tulisannya E350, emblem simbolnya. Di belakang ada akses marki juga. Pelipatannya di sini porsi 60-nya. Dan ini porsi 40-nya. Dia rata lantai juga ya. Di depan ada akses marki juga. Model sentuh. Pengaturan jok sisi penumpang depan juga elektrik. Di sini lengkap sampai headrest naik turun, maju mundur manual. Dan ini light supportnya juga elektris dengan 3 memory seat. Lumbar support 4 sisi pengaturan. Dan ini kondisinya ketika bangku baris keduanya dilipat buat naruh barangnya panjang. Kalau yang tinggi nggak bisa. Ada tempat penyimpanan model jaring di bawah situ. Dan sini kita matiin aja. Nah, kayak gitu ya. Kita coba ACC on. Nah ini ACC on, kita matiin. Ternyata emang nggak ada simbol apa-apa. Airbag sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan ya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Kita coba kunci. Dia udah auto folding. Kalau dibuka, masukin tangan aja. Dia udah auto folding kebuka juga. Kita coba kick sensornya. Kuncinya deket, kita kantongin aja, ayunkan kaki. Nah itu. Untuk nutup bisa pakai kick sensor, bisa juga dari remote sini. Ini juga bisa buat buka. Pencet aja, tahan yang lama, dan dia nutup tanpa harus ditahan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes-Benz E350 EcoBoost AMG Line. Sekian.